Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu kami di channel YouTube kesayangan kita, yaitu analisis volumetri smart. Nah, di pertemuan kita yang kali ini kita akan bahas tentang pendahuluan volumetri part kedua. Oke, kalau kalian yang sudah nonton pendahuluan volumetri part 1, berarti ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, sama seperti di video pertama, kita akan bahas apa aja sih yang harus kita pelajari di pendahuluan volumetri. Nah, kalau kemarin sudah mengerjakan tugas di video yang pertama, boleh sambil dibuka tugasnya, apakah betul sih yang kalian sudah cari, atau benar nggak sih yang udah saya kerjakan gitu ya, sambil di cross check lagi. Jadi kita akan bahas tentang syarat BBP atau bahan baku primer. Nah, kira-kira ada berapa sih syarat BBP yang kita akan pelajari? Kalau yang sudah cari atau sudah baca di modul, akan ada 6 syarat bahan baku primer. Nah, apa saja sih syaratnya? Kita lihat dari yang pertama ya. Ada murni atau mudah dimurnikan. Artinya apa? Jadi ketika kita punya bahan baku primer, tidak boleh yang bersifat teknis, harus yang pro analisis. Artinya sedikit atau minim sekali pengotor. Jadi ingat-ingat ya, murni. Yang kedua, tidak higroskopis. Tahu kan ya artinya higroskopis? Jadi tidak boleh yang banyak mengandung atau mudah menarik uap air. Nah, yang ketiga, mantap, gitu ya. Nah, jadi apa artinya mantap? Mantap artinya stabil dalam keadaan larutan maupun padatan. Yang keempat, larut dalam pelarut yang cocok. Jadi, bukan berarti semua bahan baku primer harus larut dalam air, namun bahan baku primer ini harus larut dalam pelarut yang cocok. Kalau pelarut yang cocok itu contohnya etanol, ya berarti kita harus menggunakan pelarutnya etanol. Tapi kalau misalkan memang dia larut ke dalam pelarut universal seperti air, berarti bisa kita gunakan air. Yang kelima, dapat bereaksi secara stoikiometri. Artinya apa? Jadi ketika kalian nanti akan mereaksikan suatu zat dengan bahan baku primer, harus tahu dulu dia dapat bereaksi sempurna atau tidak dengan bahan yang akan dianalisis, gitu ya. Nah, yang keenam adalah bobot ekuivalennya besar. Artinya apa? Jadi kalau kita BST-nya besar, BST itu nanti akan berbanding lurus dengan penimbangan. Kalau BST besar berarti penimbangannya juga besar. Contohnya ketika nanti mungkin kita menemukan yang BST-nya kecil, penimbangannya juga kecil, jangan-jangan pada saat kalian nimbang gitu ya, jalan dari ruang timbang sampai ke meja kerja, si sampelnya udah terbang ketiup angin gitu ya. Nah, jadi syarat-syarat bahan baku primer ada 6. Jadi diingat-ingat ya, ada 6 syarat. Yang berikutnya, oh iya, kalau tadi kamu ditanya apa sih contoh bahan baku primer itu? Nah, coba dilihat lagi tugas-tugas yang sudah ada di lab forum. Kamu bisa identifikasi nih, mana yang termasuk bahan baku primer, mana yang bukan. Contoh bahan baku primer yang paling gampang ada di lab forum, yaitu asam oksalat untuk metode netralisasi, gitu ya. Nah, yang berikutnya, kalau ada BBP berarti ada BBS. Nah, kira-kira apa sih ciri-ciri BBS ini? BBS ini ciri-cirinya adalah 1, dia mudah menarik uap air. Berarti kebalikan dari BBP ya. Jadi, contohnya di sini ada H2SO4 pekat, gitu ya. Ada NaOH, jelas kalau kalian sudah pernah lihat NaOH seperti yang ada di dalam gambar ini, gitu ya. Si NaOH ini dia mudah menarik uap air. Makanya dia kalau ditaruh di ruangan terbuka langsung jadi air atau lembab gitu ya. Nah, terus yang berikutnya ada mudah menguap, contohnya HCl pekat. Yang berikutnya menarik CO2
Itu contohnya ada NaOH dan KOH. Jadi ciri-ciri BBS itu kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mungkin menemukan ciri-ciri yang lainnya, boleh ditulis di komen ya. Nah, contoh BBS yang nanti akan kalian temukan di lab volume adalah NaOH. Gitu ya. Lanjut yang berikut, ada metode analisis volumetri. Nah, di sini yang wajib kalian ingat dan kalian pelajari. Kenapa? Kalian sudah bisa dan sudah dikatakan lulus volumetri kalau sudah bisa menentukan metode analisis volumetri apa yang bisa digunakan untuk menganalisis suatu sampel. Nah, jadi di sini penting banget kalian harus ingat-ingat metode analisis volumetri itu ada apa saja, gitu ya. Nah, yang paling utama metode analisis volumetri itu ada 2 golongan atau dibagi ke dalam 2 golongan. Apa saja? Ada metode metatetik dan satu lagi metode redox. Nah, udah nggak asing lagi nih dengar kata redox. Nah, mungkin yang masih agak, wah ini baru pertama kali dengar nih gitu ya. Nah, itu mungkin metode metatetik. Oke, apa sih metode metatetik dan metode redox itu gitu ya? Metode metatetik adalah metode yang reaksinya hanya berdasarkan pertukaran ion saja tanpa adanya perubahan bilox, gitu ya. Nah, diingat-ingat, hanya pertukaran ion saja. Kemudian, kalau ada metode redox, kamu pasti ingat pelajaran di kelas 10. Sering menyebut kata redox, gitu ya. Atau mungkin yang masih ingat reaksi-reaksi redox, gitu ya. Ada kaitannya nggak sih, gitu ya? Nah, ternyata ada. Metode redox itu adalah metode yang reaksinya berdasarkan perubahan bilox atau bisa juga pertukaran elektron. Gitu ya. Jadi kembali lagi nanti kita review pembelajaran di kelas 10 tentang redox. Nah, kemudian apa saja sih yang termasuk ke dalam golongan metatetik itu? Saya akan berikan contoh-contoh metodenya. Metode yang pertama adalah netralisasi. Yang kedua ada argentometri. Yang ketiga ada kompleksometri. Jadi metode metatetik di sini hanya ada 3 yang kita contohkan. Tapi kalau misalkan kamu nanti setelah lulus dari Semakbo ketemu lagi yang reaksinya berdasarkan pertukaran ion saja, bisa kamu golongkan ke dalam metode metatetik. Jadi tidak terbatas hanya 3 saja. Ini yang kita bahas di Semakbo 3 saja, gitu ya. Nah, yang berikutnya untuk metode redox ada apa saja? Kita lihat yang pertama ada permanganatometri. Oke, yang kedua dan ketiga ini si kembar, ada iodometri dan yodimetri. Kemudian yang berikutnya ada dikromatometri dan yang terakhir ada seriometri. Jadi untuk yang redox kita contohkan ada 5 metode, gitu ya. Nah, kemudian apa sih penjelasan dari masing-masingnya, gitu ya. Jadi untuk di pendahuluan volumetri kita akan belajar aja kulitnya. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi di mana? Di masing-masing bab di semester gasal maupun di semester genap. Untuk semester gasal, metode-metode ini hanya kita akan pelajari 2 metode saja. Satu perwakilan dari metatetik, satu lagi perwakilan dari redox. Nah, metatetiknya siapa? Jelas. Kalian udah tahu ya. Ada netralisasi dan satu lagi untuk redoxnya kita akan pelajari permanganatometri. Gitu ya. Next yang berikutnya kita akan bahas apa sih netralisasi itu? Nah, kita bahas sekilas. Kalau di situ saya tunjukkan gambar, wah ada warna-warni nih gitu ya. Ada tabung reaksi yang berisi larutan yang berwarna. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penggunaan indikator dalam netralisasi. Jadi ingat aja kalau nanti dalam netralisasi kita akan ketemu banyak warna. Jadi hidupnya mungkin akan lebih berwarna gitu ya. Jadi apa sih maksudnya netralisasi? Dilihat dari asal katanya netral. Artinya apa kalau dalam reaksi kimia netral?
Nah, artinya pasti akan melibatkan reaksi antara asam dan basa. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam netralisasi nanti kalian akan melihat ada dua golongan juga, asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri artinya asam sebagai titran. Alkalimetri berarti dari kata alkalin. Alkalin artinya basa, berarti basa sebagai titran. Nah, ingat lagi, apa sih istilah titran? Gitu ya. Nanti dibuka lagi istilah-istilah yang ada di video pertama, dibuka lagi ya. Nah, nanti contoh indikatornya ada yang warnanya biru nih, kemudian berubah jadi kuning. Kira-kira kalau yang bisa nebak, ini perubahan warna dari indikator apa ya? Gitu ya. Coba nanti ditulis di komen di YouTube kita. Oke, yang berikutnya, metode yang kedua ada argentometri. Nah, argentometri ini berasal dari kata argentum. Ayo, ingat nggak? Apa sih unsur kimia yang namanya argentum? Atau bahasa kerennya kita nanti tahu dia adalah silver atau perak, begitu ya. Nah, apa sih artinya? Berarti kita kan melihat metode ini ada kaitannya dengan perak. Nah, pengertiannya secara umum, argentometri reaksi antara perak nitrat dan golongan halogen dengan prinsipnya pengendapan atau precipitation, gitu ya. Nah, di dalam argentometri nanti kita akan bahas ada 3 cara yang terkenal. Apa saja? Mohr, Fajan, oke, bukan Fatans ya. Kayaknya banyak nih angkatan ini yang namanya Fatan, gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Yang berikutnya ada Volhard, gitu ya. Jadi Mohr, Fajan, dan Volhard. Nah, kayaknya namanya keren-keren nih. Boleh nih jadi referensi nanti kalau kalian ngasih nama sesuatu, gitu ya. Nah, memang betul namanya keren, diambil dari si penemunya, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari 3 cara ini udah ketahuan nih, mana sih cara yang paling susah, gitu ya. Tapi kita buktikan aja di semester genap, nanti akan bertemu dengan argentometri. Nah, yang berikutnya ada metode kompleksometri. Nah, dari asal katanya, kalian pasti ingat lagi, oh berasal dari kata kompleks. Apa ya kompleks, gitu ya. Nah, kompleks adalah, ingat lagi, senyawa kompleks. Nah, berarti ada kaitannya pelajaran lagi di kimia dasar 2 ya. Nah, apa sih pengertian dari kompleksometri? Kompleksometri merupakan reaksi pembentukan senyawa kompleks berwarna antara ligan dan atom pusat. Nah, biasanya atom pusatnya berupa ion yang akan ditetapkan kadarnya dengan bantuan indikator pada suasana dan pH tertentu. Nah, nanti kita akan ketemu kompleksometri di semester genap. Dan istimewanya dari metode ini, dia menggunakan satuan konsentrasi yang berbeda dari metode-metode yang lainnya. Satuan konsentrasi yang digunakan dalam kompleksometri adalah molaritas, bukan normalitas, gitu ya. Oke. Yang berikutnya ada metode permanganatometri. Nah, ini sudah masuk ke metode redoks. Salah satu metode redoks yang akan kita pelajari di semester gasal yaitu permanganatometri. Dilihat saja dari contoh background PowerPoint-nya ya. Di sini udah kelihatan warnanya ungu. Nah, dari kata mangan atau kita nanti gunakan kalium permanganat. Nah, apa sih pengertiannya permanganatometri? Reaksi antara zat reduktor dengan kalium permanganat. Nah, kalau ada zat reduktor, berarti si kalium permanganat bersifat apa? Hayo. Nah, coba nanti di komen juga ya. Kemudian, si kalium permanganat ini bersifat autoindikator.
dalam lingkungan asam. Apa artinya autoindikator? Nanti coba di komen juga ya di bawah ya, gitu ya. Nah, untuk permanganatometri kita akan bahas di semester gasal. Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi di semester ini dan juga tentang penetapan-penetapannya. Lanjut, yang berikutnya ada iodometri dan yodimetri. Untuk yodo dan yodi, kita gampang menghafalkannya. Kalian ingat-ingat saja huruf yang keempat dari masing-masingnya. Kalau yodo diakhiri dengan huruf O. Kalau yodi diakhiri dengan huruf I. Apa sih artinya gitu ya? Kalau yodo, kita kasih bocorannya ya. Nanti menggunakan titran tio. Nah, siapakah tio? Tio adalah natrium tiosulfat. Coba di komen juga nih di bawah, apa sih rumus kimia dari natrium tiosulfat gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya yang membedakan antara iodometri dan yodimetri adalah reaksi atau cara titrasinya menggunakan cara titrasi tidak langsung. Apa sih cara titrasi tidak langsung? Nanti juga kita akan bahas. Yang lainnya, perbedaan yodo dan yodi, di iodometri termasuk ke dalam reduktometri. Apa artinya reduktometri? Hampir mirip dengan istilah di asidimetri. Asidimetri asam sebagai titran. Berarti kalau reduktometri, reduktor sebagai titran. Gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yodi berarti kebalikannya ya. Yodi berakhiran dengan I. I-nya siapa? Iod tentunya, gitu ya. Nah, jadi iodnya sebagai titran. Cara titrasi yang digunakan adalah cara titrasi langsung atau kembali. Nah, karena di sini yodimetri menggunakan iod, maka dia digolongkan ke dalam oksidimetri. Artinya oksidator sebagai titran. Nah, yang berikutnya ada dikromatometri. Nah, kalau yang belum tahu atau yang lupa kayak apa sih rumus dari kalium dikromat bisa dilihat di gambar ya. Kemudian warna kalium dikromat seperti apa bisa dicek lagi. Nah, dikromatometri tentunya berasal dari kata dikromat atau kita gunakan kalium dikromat. Nah, pengertiannya apa? Dikromatometri merupakan metode yang reaksi redoks antara sampel dengan kalium dikromat dalam suasana asam, gitu ya. Nah, yang berikutnya metode yang ke-8 ya, ada seriometri. Nah, dengar kata serio, kira-kira senyawa apa yang ada di dalam seriometri ini, begitu ya. Seriometri pengertiannya adalah metode yang reaksinya melibatkan sampel dengan serium sulfat dalam suasana asam. Yuk, coba nanti di komen juga kira-kira serium sulfat ini rumusnya apa sih? Gitu ya, lambang dari serium tuh apa ya? Nah, nanti komen juga gitu ya, biar lumayan lah nambah-nambah poin ya. Oke, terus di dalam seriometri ini kita sebenarnya tidak akan praktek juga di lab volume. Di modul teori ada, tetapi kita juga tidak akan bahas secara umum di dalam kelas, satu bab khusus gitu, enggak. Kenapa? Karena seriometri yang kalian bisa lihat gambarnya ada di situ ya, warnanya kuning cantik gitu ya. Nah, tapi ternyata dia kelebihannya adalah mahal. Nah, jadi karena dia mahal dan ketelitiannya tinggi, maka di Semakbo jarang digunakan. Kebanyakan seriometri ini digunakannya di mana gitu ya. Dia banyak digunakan pada industri farmasi. Kenapa? Karena ketelitian tinggi, pasti dituntut untuk menganalisis suatu bahan yang memang butuh
akurasi yang tinggi. Contohnya untuk menganalisis obat-obatan gitu ya. Nah, jadi kalian nanti mungkin akan bahas atau kalian akan bisa baca sendiri, prinsipnya hampir sama dengan permanganatometri gitu ya. Itu adalah sedikit ulasan dari metode-metode yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Cuman untuk lebih dalamnya lagi kita akan bahas di masing-masing bab gitu ya. Yang berikutnya, cara analisis. Nah, cara analisis ini kalau di dalam volumetri dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu ada syarat titrasi, kemudian yang kedua ada teknik titrasi, yang ketiga ada cara titrasi. Oh, maaf, bukan syarat analisis ya, syarat titrasi. Berarti yang tadi tolong direvisi ya, gitu ya. Nah, di sini ada syarat titrasi. Apa sih syarat titrasi itu? Kalau kemarin sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Olga, pasti ingat ya. Ada berapa sih syarat titrasi itu? Nah, syarat titrasi ada 4. Yang pertama, harus sempurna, tunggal, dan terdapat reaksi yang jelas. Jadi, ingat-ingat ketika kamu mau melakukan analisis volumetri, harus punya reaksinya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi harus bisa direaksikan antara titran dan titratnya. Kalau titran dan titrat tidak dapat direaksikan, berarti jangan harap kamu bisa melakukan analisis volumetri, gitu ya. Nah, yang kedua cepat. Apa nih artinya cepat? Maksudnya adalah reaksinya berjalan cepat, karena tidak boleh berjalan lambat. Kenapa? Ya karena udah kita prakteknya itu meneteskan titran ke dalam titrat, itu kan udah lambat ya. Jadi harus tetes demi tetes. Nah, kalau ditambah lagi dengan reaksinya yang lambat, mau sampai kapan kita analisisnya? Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada indikator. Jelas, kenapa harus ada indikator? Agar kita dapat menentukan yang namanya titik akhir. Nah, jadi jangan sampai lupa pada saat titrasi ditambahkan indikator ya kalau mau dapat TA. Kalau nggak mau dapat TA, mau nitar sampai berapa buret tanpa indikator ya nggak akan ketemu TA-nya, gitu ya. Nah, yang berikutnya yang keempat ada larutan baku. Nah, larutan baku ini yang kalian sudah pelajari ada 2, larutan baku primer dan larutan baku sekunder, atau kita sebut BBP dan BBS. Yang berikutnya ada teknik titrasi. Nah, teknik titrasi ini kamu nanti bisa lebih dalam lagi dengan lihat video-video dari channel YouTube-nya Bu Davin ya. Nah, tapi saya di sini akan jelaskan secara singkat aja bagaimana sih teknik titrasi yang kita akan lakukan pada analisis volumetri. Teknik titrasi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah siapkan larutan titran ke dalam buret. Yang kedua, siapkan larutan titrat ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, pengenceran dan penambahan indikator. Yang keempat, proses titrasi. Dan yang kelima adalah pencatatan dan pelaporan. Di dalam penyiapan larutan titran, apa aja yang akan kamu lakukan? Contohnya di sini pertama kamu harus pilih buretnya dulu, bocor atau tidak. Yang kedua, kamu harus melakukan pembilasan, dibilas dengan air suling dan juga dibilas dengan larutan yang akan diambil atau yang akan digunakan untuk titran. Yang ketiga, hilangkan gelembung jangan lupa. Kemudian diisi buretnya. Yang terakhir, cukup sampai diseka saja kalau kamu menyiapkan titran terlebih dahulu. Jadi jangan dienolkan dulu. Kecuali nanti kalau kamu mempunyai langkah yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, siapkan larutan titrat. Nah, apa aja yang dilakukan? Siapkan labu ukurnya dulu kalau dimulai dari menimbang. Jadi siapkan labu ukur dan corong, kemudian kamu menimbang, kemudian melarutkan, mengencerkan, menyeka, menghimpitkan, menghomogenkan sampai dengan memipat larutannya ke dalam Erlenmeyer. Nah, antara step pertama dan kedua ini boleh dibolak-balik. Jadi ingat yang tadi saya katakan, kalau kamu nyiapkan titran dulu, jadi cukup sampai diseka.
Nah, saya lanjutkan kembali ya. Kenapa sih kalau misalkan kita menyiapkan titran dulu, tidak boleh langsung dienolkan? Karena di sini kita mengantisipasi kalau misalkan burit yang kalian pilih itu adalah burit yang bocor. Jadi ketika kamu sudah mengenolkan, kemudian kamu sambil menyiapkan titrat, kemudian larutannya turun, nah itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Jadi kamu boleh melakukan pengenolan kalau kamu menyiapkan titratnya terlebih dahulu. Jadi titrat dulu, baru kemudian menyiapkan titran, itu boleh langsung dienolkan, gitu ya. Nah, yang berikutnya step yang ketiga, ada pengenceran dan penambahan indikator. Jadi seperti biasa ditambahkan air suling kurang lebih sampai 100 ml ya. Kenapa sih harus ditambahkan air suling? Nah, di sini agar terlihat perubahan warnanya. Nah, indikatornya bisa ditambahkan yang sesuai. Kemudian proses yang keempat adalah titrasinya. Nah, titrasi itu apa sih? Gitu ya. Titrasi adalah proses meneteskan titran ke dalam titrat secara terus-menerus atau kontinu sampai tercapai titik akhir. Nah, jadi yang namanya titrasi itu bukan dibuka kerannya penuh sampai ngucur, kemudian TA, bukan. Atau kamu nambahinnya setetes diem, enggak. Jadi diteteskan secara kontinu atau konstan sambil digoyang Erlenmeyernya biar larutannya homogen, gitu ya. Nah, yang berikutnya yang kelima, kalau sudah tercapai titik akhir, apa sih yang akan kita lakukan? Ya jangan lupa dibaca volume titrannya dan kemudian dicatat di lapar dan nantinya untuk dilaporkan, begitu ya. Itu adalah kelima teknik titrasi. Nah, yang berikutnya ada yang kita sebut sebagai cara titrasi. Kalau tadi udah ada syarat titrasi, ada teknik titrasi, dan yang ketiga ada cara titrasi. Nah, apa sih cara titrasi itu? Jadi ada 4 cara titrasi yang kita gunakan di lab volumetrik. Cara titrasi adalah 1. Titrasi langsung, 2. Titrasi tidak langsung, 3. Titrasi kembali, yang keempat titrasi penggantian. Jadi titrasi langsung atau direct titration, ingat-ingat yang namanya langsung berarti titran dan titrat langsung bertemu tanpa ada penghalang. Nah, contohnya ada di mana? Di penetapan metode netralisasi. Yang kedua, ada titrasi tidak langsung atau kita sebut indirect titration. Nah, namanya juga tidak langsung berarti antara titran dan titrat pasti ada penghalangnya dong. Nah, atau tidak bisa langsung bertemu. Nah, kenapa tidak bisa langsung bertemu? Bisa karena mereka tidak bereaksi atau reaksinya sangat lambat. Jadi, kita butuh siapa? Butuh zat ketiga. Bukan orang ketiga loh ya. Nah, jadi butuh zat ketiga atau namanya mak comblang deh gitu. Nah, zat ketiga ini nanti yang akan menghubungkan antara si titran dan titrat. Kalau untuk titrasi tidak langsung, zat ketiganya berfungsi untuk mengubah menjadi zat baru. Contohnya akan kita temukan di dalam metode iodometri. Nah, cara titrasi yang ketiga, ada titrasi kembali. Ini alasannya hampir sama seperti titrasi tidak langsung. Titran dan titrat tidak dapat langsung bertemu atau mereka reaksinya sangat lambat gitu ya. Jadi butuh zat ketiga. Loh, Bu, sama dong butuh zat ketiga. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau untuk titrasi kembali, zat ketiganya harus berlebih terukur. Berlebih terukur. Nah, gimana tuh? Udah berlebih, dia juga harus terukur. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya. Kalau yang namanya terukur, berarti harus menggunakan alat ukur ketelitian tinggi. Nah, contohnya apa sih alat ukur ketelitian tinggi? Yang skalanya biasanya hanya 1, atau mungkin dia bisa mengukur dengan tepat. Contohnya kalau di lab volume, alat ukur ketelitian tinggi volume itu adalah pipet tetes atau pipet volume. Nah, jawab di komen ya. Oke, yang berikutnya titrasi penggantian atau substitution titration.
Nah, yang namanya penggantian berarti ada sesuatu yang harus diganti begitu ya. Nah, di sini alasannya kenapa harus dilakukan titrasi penggantian? Alasannya karena si titrat tidak bereaksi langsung atau tidak bereaksi secara stoikiometri, atau bisa juga tidak saling mempengaruhi dengan si indikator. Nah, contohnya akan ketemu di mana? Contoh dari titrasi penggantian ini adalah penetapan kadar Ca dalam metode kompleksometri. Jadi nanti si ion Ca-nya akan kita ubah dulu menjadi senyawa lain agar bisa bertemu dengan si titrat. Gitu ya. Nah, ini adalah 4 cara titrasi yang pasti kamu akan temukan di lab volume. Jadi stepnya gini, teknik titrasi itu adalah tahapan-tahapan cara titrasi yang akan kamu praktekkan di lab volume setiap menganalisis volumetrik. Nah, untuk metode dan cara titrasi, ini pasti akan selalu ditanyakan ketika kamu punya sampel. Jadi punya sampel A, pasti akan ditanya dulu, metode titrasinya apa? Kalau kamu sudah bisa menentukan metode titrasi, baru pertanyaan berikutnya, bagaimana cara titrasinya? Contoh, kamu nanti punya sampel berupa cuka. Nah, cuka ini bersifat apa? Asam ya. Nah, pasti kamu akan ditanya, metode yang dipilih apa? Pasti kepikiran dong, kalau ada asam, berarti kita pakai netralisasi. Nah, cara titrasinya seperti apa? Apakah langsung, tidak langsung, kembali, atau penggantian? Jadi yang kita pilih pertama kali adalah titrasi langsung. Kira-kira si sampel dengan penitarnya bisa bereaksi atau tidak? Kalau bisa bereaksi, berarti sudah, pilih saja cara titrasi langsung yang paling cepat dan paling cepat, gitu ya, paling cepat dan hasilnya juga biasanya lebih pasti, gitu ya. Yang berikutnya ada peralatan yang digunakan dalam analisis volumetri. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa lihat video YouTube berikut ini ya. Video YouTube dari Bu Davin tentang peralatan-peralatan apa saja yang ada di lab volumetri. Biar kalian ada bayangan, kalau kemarin sudah membuat hastakarya, bisa dibandingkan dengan yang aslinya seperti apa, apakah bisa berfungsi dengan sempurna atau tidak. Nah, contoh peralatan yang ada di dalam lab volumetri, yang paling utama sebenarnya ada 4. Apa saja? Buret, labu ukur, pipet volume, dan Erlenmeyer. Nah, jadi pasti akan kamu temukan keempat alat ini setiap menganalisis atau melakukan analisis dalam volumetri. Nah, dari keempat alat ini ternyata ada yang digolongkan dalam ketelitian rendah dan ketelitian tinggi. Contoh alat ukur ketelitian tinggi. Di antara keempat itu kira-kira kamu bisa pilih nggak? Siapa aja sih? Ya, betul. Jadi ada labu ukur dan pipet volume. Kenapa digolongkan ke dalam ketelitian tinggi? Karena skalanya hanya 1. Dan pada saat nanti kamu mengukur dengan alat tadi, tidak ada yang dikira-kira. Jadi tidak pakai metode kira-kira. Contoh, nanti kalau kamu pakai buret. Buret itu apakah skalanya hanya 1? Tidak. Skalanya ada banyak. Dan di antara 2 skala, kadang ada selahnya. Ketika volume nanti si titran berada di tengah-tengah, bagaimana cara kalian membaca? Pasti menggunakan metode kira-kira, gitu ya, atau metode ditaksir. Nah, jadi buret bukan digolongkan ke dalam alat ukur ketelitian tinggi. Alat ukur ketelitian tinggi lainnya yang ada di lab volume, contohnya ada neraca analitik. Kalau neraca kasat, kira-kira masuknya ke dalam alat ukur ketelitian tinggi atau bukan? Nah, coba kalian komen juga di bawah ya. Oke. Nah, itu adalah materi-materi yang ada di pendahuluan volumetri. Jadi di part 2 ini kita sampai di sini membahas tentang peralatan. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana cara penggunaan peralatan-peralatan yang ada di lab volume, cara penyimpanan dan cara pencuciannya, gitu ya. Kalian bisa kulik-kulik di channel YouTube-nya Ibu Davin. Di sana lengkap sekali. Kalau ada pertanyaan yang lainnya tentang peralatan, boleh disampaikan ke sini. Gitu ya. Nah, sekian untuk pertemuan kita di pendahuluan volumetri part 2. Nah, jadi kalau nanti ada kuis, silahkan dikerjakan kuisnya. Gitu ya. Jangan lupa like,
comment, share, and subscribe biar nggak ketinggalan info-info terbaru di channel YouTube kita. Oke? Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.